Halo teman-teman, kembali lagi di channel Since Wealth Paradise, konten kreator yang akan berjuang bersama dengan kalian agar pemahaman kalian tentang uang dan investasi semakin baik setiap harinya. Dan di video kali ini, kita akan membahas suatu saham yang cukup meresahkan para investor. Kenapa meresahkan? Karena saham ini turun cukup dalam. Kira-kira kalian bisa tebak gak saham apa yang akan kita bahas kali ini? Ya, kita akan bahas saham HMSP kali ini. Bagaimana tidak meresahkan? Saham HMSP yang dikenal sama ini sebagai saham blue chip dan merupakan bagian dari sektor consumer goods, pada faktanya telah turun sebesar 76,32% selama 5 tahun terakhir dan turun sebesar 83,64% dari level tertinggi di harga 5.500. Kita akan membahas fundamental dan valuasi saham HMSP itu sendiri. Tetapi poin inti dari video ini adalah apakah HMSP ini masih layak dijadikan alternatif untuk investasi, dan apa sih triknya agar tetap untung walaupun saham HMSP ini terus turun. Nanti di akhir video akan ada simulasi ya guys, trik berinvestasi di saham HMSP. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk adalah perusahaan yang bergerak di industri rokok dan tembakau di Indonesia. Sampurna merupakan anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 92,5% dan kepemilikan masyarakat yang hanya 7,5%. Apabila ditarik lagi lebih jauh ke atas, PT Philip Morris Indonesia memiliki afiliasi dengan Philip Morris International sejak tahun 2005. Philip Morris International adalah perusahaan rokok internasional terkemuka dengan merek global Marlboro. Pangsa pasar HMSP tercatat sebesar 28% pada tahun 2021, lebih rendah dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 28,8%. Tapi tetap saja HMSP ini masih merajai industri rokok di Indonesia. Volume penjualan HMSP ini pun meningkat sebesar 4,15% year on year menjadi 82,8 miliar batang pada tahun 2021. HMSP memiliki 4 segmen produksi. Yang pertama yaitu sigaret kretek tangan, kedua sigaret kretek mesin, ketiga sigaret putih tangan, dan yang keempat sigaret putih mesin. Adapun produk-produk yang terkenal sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ya, ada G Samsu, ada Sampurna Mild, ada M Mild, ada U Mild, ada juga Marlboro dan lain-lain. Apabila dilihat dari kontribusi penjualan guys, sigaret kretek mesin ini kan ada Sampurna M Mild dan Sampurna U Mild. Itu kontribusinya masih tinggi, 65,99% terhadap penjualan HMSP itu sendiri. Dan yang kedua adalah sigaret kretek tangan dengan kontribusi sebesar 23,14% dan sigaret putih mesin sebesar 9,53%. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan ini mulai menggenjot lagi produksi sigaret putih tangan. Maka dari itu, pertumbuhan di segmen ini cukup tinggi, yaitu sebesar 3.114% year on year. Dan perusahaan juga tengah mempersiapkan program masa depan bebas asap dengan menghadirkan IQOS di pasar Indonesia, yaitu metode tembakau yang dipanaskan, jadi bukan dibakar tembakaunya. Tetapi sampai saat ini penjualan IQOS itu hanya sebatas IQOS Club Indonesia. Jadi itu belum dijual bebas ya guys, dikarenakan faktor perizinan dan lain-lain. Oleh karena itu, penjualan IQOS itu masuk ke dalam kategori penjualan lain-lain dengan pertumbuhan cukup tinggi sebesar 8,44% year on year. Apabila dilihat secara utuh, penjualan HMSP ini cenderung stagnan bahkan menurun jika dilihat dari tahun 2016, di mana di tahun 2020 saat pandemi COVID berlangsung, penjualan HMSP itu bahkan tercatat sebesar 92,4 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang tercatat 95,4 triliun. Walaupun di tahun 2021, HMSP berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 6,98% year on year, tetapi angka penjualan masih berada di level 98,87 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 106 triliun. Faktor lain adalah kenaikan cukai hasil tembakau yang cukup tinggi di tahun 2020, yang sebesar
sebesar 23% dan naik lagi di tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 12,5%. Hal tersebut berdampak pada penurunan penjualan HMSP secara kuantitas, di mana pada tahun 2021 penjualan rokok HMSP hanya 82,8 miliar batang, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 105,5 miliar batang. Terlihat bahwa kenaikan harga jual per batang ini berbanding terbalik dengan menurunnya penjualan rokok secara kuantitas. Menurut perhitungan sederhana kami, dalam satu batang rokok dengan harga jual sebesar Rp1.194 per batangnya, terdapat komponen cukai sebesar Rp528 per batang, sehingga komponen cukai kira-kira sekitar 45,45%. Hal itu diaminkan oleh Katadata yang merilis data statistik di mana pajak merupakan komponen terbesar pembentuk harga dalam sebungkus rokok. Jumlahnya bisa mencapai 70%, mulai dari cukai, PPN, dan pajak rokok itu sendiri. Apabila kita melihat laporan keuangan HMSP pun terlihat bahwa penjualan HMSP pada tahun 2021 yang sebesar 98,8 triliun rupiah langsung digerus dengan biaya HPP sebesar 81,95 triliun rupiah. Jadi biaya HPP itu bisa mencapai 82,89% dari penjualan. Dan kalian tahu nggak, dari biaya HPP yang sebesar 81,95 triliun tersebut, 57,36 triliunnya adalah pita cukai atau sebesar 58,01% dari penjualan. Sehingga laba kotor HMSP hanya sebesar 16,9 triliun dengan margin laba kotor sebesar 17,11%. Karena hal itulah, walaupun harga rokok mengalami kenaikan dan berimbas pada turunnya volume penjualan rokok, kenaikan harga rokok justru menggerus margin laba HMSP dari tahun ke tahun. Karena kenaikan harga rokok terjadi sebagai dampak dari kenaikan cukai rokok, bukan karena kenaikan demand di masyarakat. Nah, kalau kita udah tahu top line HMSP kepentok masalah regulasi dan terutama masalah kenaikan cukai, dan kita tahu bersama kalau hal tersebut menggerus pertumbuhan penjualan, juga menggerus profitabilitas dari HMSP itu sendiri, saatnya kita sebagai investor menguji ketahanan HMSP dalam menghadapi kondisi eksternal tersebut. Caranya adalah dengan menguji cash flow dari HMSP itu sendiri. Apakah HMSP masih sanggup menjalankan operasional perusahaan dengan cash inflow yang menurun sebagai akibat dari penurunan penjualan? Apakah HMSP masih sanggup membayar pemasok, pegawai, pajak, bunga utang, persediaan, dan lain-lain? Nah, di video kali ini kita akan memakai 4 komponen untuk menguji. Yang pertama adalah cash flow itu sendiri, kedua operating profit, ketiga liquidity ratio, dan yang keempat adalah komposisi utang HMSP. Dari segi cash flow kita lihat ya, operating cash flow HMSP itu selalu positif setiap tahunnya. Nah, hal ini bagus dan penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat detail dari laporan keuangan, operating cash flow adalah menggambarkan perputaran uang perusahaan untuk kebutuhan operasional tanpa adanya suntikan dari penerbit utang baru atau penerbit saham baru atau penambahan modal dari pemegang saham. Jadi murni dihasilkan dari operasional dan bisnis perusahaan. Kita lihat ya, cash yang diterima dari customer kan 110,8 triliun. Habis itu dikurangi pemasok, karyawan, pajak cukai, dan lain sebagainya. Termasuk bunga utang pun ada. Nah, HMSP masih sisa tuh sekitar 10,3 triliun. Berarti operasional HMSP ini masih baik-baik aja. Walaupun penjualan perusahaan tercatat stagnan ya. Dari segi cash pendanaan pun itu negatif justru bagus. Dan kalau dilihat lebih detail, itu negatif karena perusahaan itu bayar dividen setiap tahunnya. Kan biar pemegang sahamnya juga seneng ya. Udah dipakai bagi dividen pun, ini uang kasnya masih nyisa. Di tahun 2021, sisa kasnya masih ada 2 triliun. Jadi bisa dibilang secara overall, HMSP tidak mengalami kesulitan dalam hal cash flow. Kalau kita lihat dari laba operasi, perusahaan mampu mencetak laba. Walaupun pada tahun 2021, labanya hanya sebesar 8,7 triliun, lebih rendah 45,96% dibandingkan laba operasi tahun 2016, yaitu
tapi itu kan masih terbilang aman guys. Dari segi liquidity ratio, perusahaan mencatatkan rasio rata-rata mendekati 1, cash ratio 0,81, quick ratio 0,92, dan current ratio 1,88 kali. Berarti aset liquid perusahaan tersebut mampu membiayai kebutuhan utang jangka pendek 1 tahun ke depan. Dari segi debt ratio, debt to equity maupun debt to asset semua tercatat di bawah 1. Hal ini sangat aman dan perlu diketahui HMSP ini hampir tidak memiliki utang dengan bunga atau utang bank. Yang dimaksud utang bunga pada laporan keuangan adalah utang sewa pembiayaan karena metode akuntansi sesuai dengan aturan PSAK. Sehingga bisa dibilang seluruh utang HMSP masih terkait utang operasional seperti bahan baku, pemasok, pensiun karyawan, dan lain-lain. Jadi secara keseluruhan guys, HMSP ini masih bisa dibilang cukup tangguh dan sehat dalam menghadapi kondisi eksternal seperti kenaikan cukai dan penjualan yang tidak bisa dikontrol. Nah, dalam melakukan valuasi saham HMSP, dibutuhkan beberapa asumsi-asumsi dalam perhitungan. Asumsi yang kami gunakan diantaranya adalah pertumbuhan penjualan akan stagnan di level 4,46% sebagai dampak dari faktor kenaikan cukai hasil tembakau di tahun-tahun yang mendatang. Lalu, kontribusi segmen sigaret putih tangan dan produk IQOS akan meningkat dengan asumsi kontribusi 1% terhadap total penjualan. Margin laba kembali tergerus di tahun mendatang, di mana margin laba kotor diperkirakan sebesar 14,11%, operating margin 5,78%, dan net profit margin 4,84%. Dividen payout ratio 98,5%, risk free 6,92%, risk market 8,33%, beta 0,81 kali, CAPM 8,06%, WACC 4,84%. Kami menggunakan 3 metode valuasi, diantaranya free cash flow to the firm, dividend discount model, dan PE ratio. Maka diperoleh harga wajar HMSP sebesar 1031 dengan potensial upside sebesar 15,20%. Nah guys, di awal video tadi gue bilang kan kita akan menggunakan simulasi. Nah, di sini kita akan menggunakan simulasi 3 skenario. Yang pertama adalah skenario terburuk, kedua skenario moderate, dan yang ketiga adalah skenario terbaik. Untuk skenario terburuk ini, kita asumsikan kalian rutin investasi sebesar 1 juta rupiah per tahunnya. Dari awal kalian investasi, 1 juta rupiah, kalian beli saham HMSP di harga 895, terus turun sampai dengan di harga 500, kerugian kalian itu maksimal di 19,87%. Kenapa? Karena kalian dapat kompensasi dari dividen. Kebetulan kan HMSP ini perusahaan yang rajin ya, rajin bagiin dividen. Jadi kalian masih dapat dividennya. Nah, untuk skenario kedua itu skenario moderate ya guys ya. Ini kita asumsikan juga kalian rutin berinvestasi di nominal 1 juta per tahunnya. Kalian rutin beli dari harga 895, katakan ini harganya tetap stagnan sampai dengan di level 895 juga nih. Itu kalian memperoleh keuntungan sebesar 5,89%. Dan kita masuk ke skenario terakhir ya. Skenario ketiga itu skenario terbaik. Diasumsikan kalian tetap konsisten investasi sebesar nominal 1 juta per tahunnya. Kalian beli di harga 895. Naik sampai dengan harga 1031. 1031 ini nilai wajar yang tadi kita hitung ya guys. Maka kalian di sini diasumsikan memperoleh keuntungan sebesar 11,41%. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, kondisi fundamental HMSP ini masih terbilang cukup sehat, walaupun terus terdapat kendala dari kenaikan cukai hasil tembakau. Dan semoga izin IQOS di Indonesia dapat segera disetujui sehingga dapat menopang bisnis HMSP itu sendiri. Dan yang terakhir, yang paling penting yang perlu kalian ketahui, HMSP ini bukan termasuk saham growth yang potensi returnnya berkali-kali lipat. Namun, dengan harga HMSP yang masih terbilang relatif murah atau undervalue saat ini, maka HMSP sangat cocok bagi investor yang suka dengan pembagian dividen. Kira-kira begitu ya guys ya, untuk informasi yang bisa kita sharing kepada kalian. Semoga di video kali ini banyak manfaatnya bagi kalian yang ingin berinvestasi di saham HMSP. Sekian info kali ini ya guys, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!